Kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jikalau pada sore hari ini kami boleh kembali bertemu lewat Zoom ini Tuhan, dengan saudara-saudara kekasih kami Bapa. Biarlah kesempatan yang ada ini Tuhan, boleh kami pergunakan sebaik-baiknya untuk boleh memperbaiki kembali kehidupan rohani kami Tuhan. Urapi kami semua, terlebih hamba ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Engkau pakai sebagai alat-Mu semata. Engkau urapi dari ujung rambut sampai ke telapak kaki Tuhan. Segala kuasa gelap, roh jahat, niat-niat orang jahat, singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil alih kehidupan hamba Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Izinkanlah hamba untuk saat ini boleh menyampaikan keinginan hatimu, kehendak hatimu, kebenaranmu untuk semua yang mendengar dan yang menyaksikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur sekali kepada Tuhan. Kita bertemu kembali ya. Dalam ibadah virtual ini, kita percaya banyak cara Tuhan untuk mempertemukan kita. Ya, kita pergunakan. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu, sebentar lagi atau besok-besok pun tidak ada lagi media ini. Oleh sebab itu, setiap kesempatan yang ada, mari kita mempergunakan waktu yang ada untuk boleh menerima kebenarannya. Ketika kita menerima kebenarannya, jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hati. Karena tidak ada lagi waktu. Bagi saya waktu ini sudah teramat pendek. Ya. Karena kita tahu bahwa sekarang ini Tuhan benar-benar sedang menilik umat manusia di bumi ini. Ya, Dia mencari orang-orang yang serius untuk diangkat nanti ke awan-awannya. Kita tidak tahu Bapak Ibu ya, kapan kita meninggalkan dunia ini. Bisa saja nanti malam atau besok. Setidak-tidaknya kita sudah mempersiapkan diri kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, sama-sama kita belajar kepada firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih bangsa ini dari sekian banyak bangsa. Ya. Tentu saja kita tahu bahwa bangsa pilihan ini bukan karena dia lebih istimewa dari bangsa Indonesia. Tetapi itu hak Tuhan untuk memilih siapapun yang Dia kehendaki untuk menjadi role modelnya. Kita buka di Matius pasal yang ke-9. Ya, Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ya. Ada dua kelompok manusia kalau kita pelajari di dalam Alkitab ini. Kelompok yang pertama itu adalah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Jadi siapapun keturunan Israel, Yahudi, sampai hari ini dia tetap menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, dia tetap menjadi umat pilihan Tuhan. Dia tetap menjadi role modelnya Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Israel yang dipilih oleh Tuhan di Perjanjian Lama itu kita tahu sekali bagaimana Tuhan mengatakan bahwa ini adalah Israel jasmani. Ya. Israel jasmani. Terdiri dari darah dan daging. Belum ada roh di situ ya. Belum ada pembaharuan di situ. Jadi kelompok yang pertama itu, pilihan Tuhan itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang disebut umat pilihan. Pilihan itu disebut jasmani. Pilihan Tuhan terhadap jasmani. Ya. Darah dan daging. Itu kita kelompok yang pertama. Kalau di kelompok yang kedua nanti kita pelajari di Perjanjian Baru, itu akan disebut apa?
Israel rohani. Ya, Israel rohani. Tapi kita baca dulu ayat ini. Matius pasal yang ke-9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Di sini kita melihat ya, yang menjadi ayat emas kita ini, di sini ayat 13 ini. Ayat 13 ini. Yang dikehendaki oleh Tuhan, pelajarilah firman ini. Jadi jangan asal nyerocos aja, asal ngomong saja. Orang Farisi ini lebih mengemukakan adat istiadat. Dicampur ya. Padahal kalau kita melihat dari awalnya, Tuhan sudah memisahkan bangsa Israel ini, orang-orang Yahudi ini, untuk melayani pekerjaan Tuhan di bait Tuhan itu. Tuhan sudah kasih hukumnya. Tetapi karena kedegilan manusia, mulai masuk dan akhirnya ketika Yesus yang benar-benar Tuhan itu turun, ya, dia menyamar, dia mengambil rupa manusia yang paling rendah sekalipun, ya, kita lihat tidak ada orang yang yang lahir di tempat yang seperti itu, ya, tetapi ya dia mengambil, ya. Dia bisa memilih di hotel yang berbintang 5 kalau dia itu mau lahir di situ, ya. Tetapi dia menentukan, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Nah, tentu saja ada maksudnya, ada tujuannya. Karena setiap gerak-gerik Yesus itu bagi saya adalah pembelajaran, ya. Selalu dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa rendahkanlah hatimu. Kenapa? Ternyata kita melihat ya bahwa Yesus ini paling benci dengan orang sombong, orang congkak, itu rupanya musuh ya dari kebenaran itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Banyak kita membaca firman tetapi tidak mempelajari, belajar sungguh-sungguh ya apa maksud firman itu. Kalau di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, dikatakan di situ bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bangsa Israel ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pelajari ya di perjanjian lama itu, benar-benar keras tengkuknya luar biasa. Kalau saya sekarang ini ya, kalau saya karena banyak di rumah, saya banyak merenungkan. Iya ya, saya pikir ya, setelah kejatuhan manusia ini ke dalam dosa, waktu di Firdaus itu, Adam dan Hawa melakukan pelanggaran yang luar biasa itu. Akhirnya ada rapat khusus terjadi di situ. Sehingga Tuhan membuat satu keputusan yang luar biasa. Masing-masing yang bersalah itu mendapat sanksinya. Dan di situ kalau kita simak di Kejadian pasal yang ketiga itu saudara. Tuhan sendirilah yang menyediakan arena pertarungan itu antara iblis dan manusia. Tuhan yang memutuskannya mulai dari Firdaus itu. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia ini, ya benar, tidak boleh enak-enak santai-santai begitu saudara. Kita berperang.
ya, itu dimulai sejak Tuhan memutuskan hukum sanksi kepada semuanya, kepada iblis, ya, kepada Adam, kepada Hawa. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 3 itu jelas sekali Tuhan itu mengatakan, ya, aku akan mengadakan, dikatakan ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan berbicara kepada sang ular itu, kepada iblis itu. Jadi kadang-kadang kita pikir sadis juga Tuhan, ya. Tetapi satu hal yang saya petik dari semuanya itu, pertarungan itu fair di depan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi wasitnya. Tuhanlah yang menjadi hakimnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pertarungan yang dimulai dari Taman Firdaus itu sampai hari ini dan sampai dunia ini ditutup tetap berlangsung, saudara. Tetap berlangsung. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel ini, tunduklah kepada Tuhan. Kau nggak akan bisa melangkah sendiri. Sehingga Tuhan memberi hukumnya, memberi aturannya kepada manusia, terlebih bangsa Israel ini. Nah, kalau kita lihat di perjalanan bangsa Israel, ketika dia mengikuti ajaran Tuhan itu sungguh-sungguh, dia mengalami kemenangan. Dia mengalami kemenangan. Perhatikan, bangsa Israel bisa menang melawan bangsa-bangsa lain karena Allah Israel itu menyertai dia. Mengapa Allah itu menyertai dia? Karena bangsa Israel itu mengandalkan Tuhan. Tapi ketika dia mulai lagi kendor terhadap Tuhan, dia kalah lagi. Jadi jatuh bangun grafiknya itu luar biasa. Klimaksnya, ya, kalau kita lihat saat kedatangan Yesus, kelompok yang pertama ini, Israel jasmani ini, benar-benar menyempurnakan pelanggarannya. Mengapa? Karena dia menolak Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, umat pilihan Tuhan itu sampai hari ini, benarlah bangsa Israel. Benar bangsa Israel. Maka tidak ada satu bangsa pun yang bisa melebihi kecerdasan orang Israel ini. Tidak. Baik di dalam kebenaran, baik di dalam kejahatan, saudara. Tuhan memberi hak bebas kepada manusia, juga kepada iblis. Tuhan memberi kebebasan kepada ciptaannya itu. Tetapi Tuhan memberi hukumnya. Memberi aturannya. Tergantung kita mau ikut aturan Tuhan atau tidak. Jadi kesimpulannya bagi kita semua, bahwa umat pilihan Tuhan sudah batal di saat bangsa Israel menolak Yesus. Sampai Yesus sendiri pernah berkata waktu dia ada, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah kepak sayapnya. Tetapi engkau menolak. Padahal mereka beribadah, ya, beribadah di bait Allah itu. Yang mereka sampaikan adalah Alkitab Taurat ini. Disampaikannya beribadah, tetapi ketika benarlah dia datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mengenal dia. Mengapa? Karena mata jasmani bangsa Israel itu terbuka lebar ketimbang mata rohaninya. Mata jasmani melihat duniawi ini luar biasa. Jadi sampai sekarang
siapapun keturunan Yahudi itu tetap bangsa pilihan. Tetapi kalau kita melihat sekarang ini, apa yang akan dibanggakan oleh Israel sekarang? Dia dikepung habis-habisan. Yerusalem, kota Yerusalem itu adalah tempat penyembahan. Sekarang sudah dijajah, sudah di tangan musuh, saudara. Kenapa? Karena Israel menolak. Mengerikan sekali memang, saudara, ya, kalau kita melihat kegagalan-kegagalan orang Israel, betapa Tuhan itu. Di situ kita melihat panjang sabarnya. Tetapi Tuhan memiliki murka yang luar biasa. Tidak sedikit bangsa Israel itu mati di dalam dosanya. Ketika di perjanjian lama, di perjanjian baru kita lihat orang Israel mati karena tidak percaya. Tetapi keuntungan bagi kita, ya, di zaman perjanjian baru, bahkan di Efesus pasal 6 itu dikatakan bahwa kita tidak lagi melawan darah dan daging. Artinya kita merujuk ke perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama itu darah dan daging itu benar-benar menjadi sorotan Tuhan untuk mengalahkan setiap musuh. Tetapi manusia itu gagal, jatuh dan jatuh lagi. Tapi tiba saatnya, Galatia 4 ayat 4 itu tiba saatnya. Genap waktunya. Yesus turun. Keuntungan bagi kita. Karena di dalam perjanjian baru ini, Tuhan menginginkan setiap orang yang menyembah Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, tidak lagi didasari oleh darah dan daging, tetapi oleh imannya, oleh kepercayaannya. Jadi yang menentukan masuk surga atau neraka kita adalah dari iman kita. Tidak salah kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus ini, tidak salah, saudara. Tetapi masalahnya sekarang, apakah kita mengikuti aturan Yesus itu? Kalau kita melihat di Mazmur pasal yang ke-7, Mazmur pasal yang ke-7, ayat yang ke-12, dikatakan di situ, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat, saudara. Kalau di Kisah Rasul, kalau kita lihat itu di perjanjian lama, ya, di Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang dan mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat dan penyertaan Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, pertarungan antara manusia dengan iblis itu tetap berlangsung sampai sekarang. Dan Yesuslah yang menjadi hakimnya. Kalau di perjanjian lama disampaikan kepada kita bahwa Allah lah yang menjadi hakim. Di perjanjian baru, ya, Yesuslah yang menjadi hakim. Herannya banyak, ya, orang Islam menunggu kedatangan hakim ini, karena dialah Yesus Kristus ini adalah hakim, ya, yang adil. Imam Mahdi akan turun. Kalau dia melihat ke ayat yang lain, hakim itu adalah Allah.
Hakim itu adalah Tuhan. Tapi mereka tidak mau mengatakan, menyebut bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Tetapi dia percaya bahwa Yesus ini adalah hakim. Kalau saya pribadi, ya sampai disitulah pemahaman mereka. Nggak usah pula kita paksakan. Ya sampai di situ. Mengapa? Hanya orang yang punya Roh Kudus lah yang tahu, yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Kan dia nggak ada Roh Kudus, jadi biar aja lah. Nggak, banyak dipertentangkan, banyak dipersoalan. Sebenarnya itu bagi saya tidaklah terlalu penting ya. Daripada kita debat kusir, nggak akan ngerti-ngerti. Sebaiknya kita mencontohkan saja dari kehidupan kita. Jadi di kelompok yang kedua di perjanjian baru ini, Yesus mendasari orang-orang yang boleh mengikut dia adalah iman. Percaya nggak kepada Yesus itu? Percaya nggak kepada dia? Jadi kalau zaman perjanjian lama itu bangsa Israel itu ya satu bangsa. Tapi kalau di perjanjian lama ini untuk seluruh bangsa. Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada setiap orang. Setiap orang yang haus akan dia. Yang haus akan kebenaran itu. Ya tidak perlu lagi cari ke sana sini. Saya juga heran kenapa orang belajar tentang Yesus ini sampai ke luar negeri. Kenapa kok tentang Yesus ini? Orang mencari ilmunya. Bukankah perbedaan itu jelas? Kalau orang dunia iya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal Cina tuh ateis ya, nggak ada Tuhan. Tapi kalau untuk dunia itu halal saja. Tetapi kita ini dicari oleh Tuhan itu. Dia yang mencari kita. Siapkan sajalah hati kita ini. Nah, kalau dikatakan turun tercurah kepada setiap orang, berarti di perjanjian baru ini Tuhan mencari Israel rohani itu. Rohani yang dilihat. Israel memang masa pilihan tetapi tidak memelihara kehidupan rohaninya. Yesus datang padahal memberi keuntungan yang luar biasa kepada kita. Dulu saya tidak mengerti ya, saudara ya. Kalau di kitab Yeremia itu dikatakan ya, coba kita lihat Yeremia pasal yang ke-9 ya. Tuhan itu menghendaki seperti ini, saudara. Apa yang akan kita lakukan? Kita mencari kehendak Tuhan itu ya. Ayat 23 itu. Ya. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita sekarang ini harus mencari apa sih yang disukai oleh Tuhan. Ternyata Tuhan, aku suka kalau kau mengenal aku dengan utuh. Kalau kau percaya kepadaku, percayalah sungguh-sungguh. Di sini dikatakan bahwa tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Yuk kita mencari itu kehendak Tuhan. Jangan Tuhan lagi dicari. Tuhan itu sudah cari kita. Dia yang cari kita. Sudah ketemu belum dengan Tuhan? Secara pribadi. Ya, Tuhan itu datang secara pribadi. Tidak lagi ke satu keluarga. Oh, enggak bisa lagi ya karena keturunan. Ya banyak. Ya bangsa Israel ini juga seperti Kristen KTP, saudara. Karena keturunannya, bapak ibunya Kristen. Wah, dia udah jadi Kristen juga. Dia yakin saja masuk surga. Kalau kita memahami, pelajarilah firman ini, kata Tuhan. Yesus datang kepada pribadi lepas pribadi.
bukan turunan. Iman itu tidak bisa ya diturunkan, tidak bisa dibonceng-bonceng. Maka saya dengan anak saya pasti berbeda. Saya dengan suami saya pasti berbeda. Saya dengan kakak saya pasti berbeda. Iman kita masing-masing kepada Tuhan itu. Karena itu adalah keputusan kita untuk mengikut Tuhan itu pribadi adanya. Tidak ikut-ikutan, saudara. Nah, itu yang disebut apa? Israel rohani. Yang didasari oleh iman berlaku untuk semua bangsa. Contohnya kalau kita lihat ya, Abraham ketika masih nama Abram, ketika dipanggil Tuhan ya, dia mengambil keputusan sendiri, dia meninggalkan seluruh keluarganya, kekayaannya, dan dia mengikut Tuhan, nggak tahu kemana, pokoknya ikut Tuhan saja. Bukan karena keturunan, saudara. Jadi orang Israel sekarang ini kadang-kadang bangga banget juga menjadi bangsa pilihan katanya, tapi dia sebenarnya sudah tertolak dari Tuhan. Dia meninggalkan Yerusalem sehingga Yerusalem itu dikapung dan Yerusalem itu dijajah, saudara. Dia tidak pelihara tanah yang diberikan oleh Tuhan. Dia pergi merantau. Nah, sudah dirantau orang nanti baru ingat kampung halaman, ingat Yerusalem tahun 48 itu. Seluruh bangsa Israel yang bertebaran di seluruh dunia ini kembali ke Israel. Nah, tanahnya sudah diambil orang. Jangan salahin orang. Tetapi tetap Israel menjadi waktunya Tuhan. Barometernya Tuhan bangsa Israel itu. Tetap, saudara. Kita tetap mengacu kedatangan Tuhan itu tetap berpusat dari Yerusalem itu. Karena di sana nanti antikristus akan berkuasa, saudara. Ya, kita tidak membahas tentang akhir zaman itu, saudara, tapi tentang dua kelompok manusia ini. Ya, umat pilihan Tuhan jasmani bicara tentang Israel. Israel akhirnya menolak dan akhirnya kembali Tuhan memulihkan kehidupan manusia. Dan Tuhan memulihkan pribadi-pribadi lepas pribadi dan didasari oleh iman kepercayaan. Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa dan kerinduan Tuhan kita. Tidak satu orang pun yang binasa. Itu kerinduan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Tapi bagaimana, saudara, kalau saudara hidup tidak benar di hadapan Tuhan? Jadi kalau saya pribadi ya, kita juga dikatakan oleh firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat 18 itu. Kita juga harus mencerminkan kemuliaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita harus mau diubahkan menjadi serupa dengan gambar anaknya itu. Kalau orang mau mencari Allah itu seperti apa, Allah itu bentuknya kayak gimana, tidak usah repot-repot, saudara. Percaya sajalah bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Kalau kita pelajarin dalam iman kepercayaan kita, dia roh, saudara. Tidak ada satupun terjadi di dunia ini tanpa firman Tuhan. Roh dan firman itu menyatu di dalam Bapa itu. Di dalam Bapa itu ada firman, ada roh. Itulah satu pribadi yang disebut Tuhan yang Maha Esa itu. Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, kalau dia datang ke dunia ini untuk menemui ciptaannya, dia mengambil rupa manusia. Ada yang salah? Hak dia. Dia menjadi manusia. Nah, manusia, dia mengambil rupa manusia itu. Dia juga akhirnya mengatakan kepada seluruh manusia yang ada, kau harus segambar dengan ini. Kau harus mengikuti. Karena Yesus ini sudah menjadi pemimpinmu, menjadi rajamu. Karena Adam sudah gagal memimpin kehidupan manusia. Nah, ini raja di atas segala raja. Nah, kita percaya sajalah, saudara. Bahwa Yesus itu menginginkan kita juga yang memiliki pikiran yang sama seperti dia. Perasaan yang sama seperti dia. Karena pengkhotbah juga mengatakan sekarang ini, mengapa Yesus ini tetap menjadi hakim yang adil sampai hari ini. Bahkan nanti wujudnya akan turun ke dunia ini, saudara. Karena memang ada pengadilan, tetapi tidak ada keadilan di dunia ini, saudara. Di dalam rumah tangga saja tidak ada keadilan. Banyak orang tidak bisa. Kan Tuhan katakan, yang Tuhan inginkan ya di
Yeremia pasal 9. Tapi siapa yang bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan keadilan. Makanya kita, orang yang sudah memiliki iman, percaya kepada Tuhan, kita ini diminta, diperintahkan oleh Tuhan bahwa kita ini tidak boleh membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kenapa? Karena Yesus sampai hari ini tetap dia menjadi hakim yang adil itu, saudara. Dia yang akan menghakimi. Ya, tetap, saudara. Sekalipun bangsa Israel ini di perjanjian lama disebut juga Israel jasmani, tetapi Tuhan tetap mengizinkan manusia itu kalau datang kepada dia, dia akan pimpin, dia beri hukumnya. Ada kutuk, ada berkat, yang mana kau mau ikuti. Itu juga hak kita untuk memilih. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Tapi banyak orang memilih ikut musuh itu ya, saudara ya. Mengapa? Kelihatan. Mari kita buka Lukas pasal 11. Lukas pasal yang ke-11. Sejak dari Firdaus itu, ketika keputusan itu sudah dijatuhkan oleh Tuhan, terjadi dua jalur di sana. Itu sudah ada, jalur iblis dan jalur Tuhan. Bangsa Israel, kalau dia taat kepada Tuhan terus menerus, saudara, dia ada di dalam zona nyaman itu. Tuhan akan menjadi pembela. Karena manusia ini dijanjikan nanti ada keselamatan, ada penebusan. Tidak begitu dengan iblis. Tapi iblis juga dikasih kuasa oleh Tuhan untuk menggoda manusia. Dikasih hak penuh juga. Tetapi manusia ini diberi hukum juga oleh Tuhan. Diberi aturan juga oleh Tuhan. Jadi pertempuran, peperangan itu, pertarungan itu fair di hadapan Tuhan, saudara. Nggak bisa direkayasa, nggak bisa, saudara. Ya, kalau di Lukas pasal yang ke-11 ini, ayat yang ke-23. Siapa tidak bersama aku, kata Yesus, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Siapa yang ada di pihak Tuhan, Yesus, dialah pengikut Yesus. Dia pengikut Yesus. Kalau di kitab Roma 8, kalau kita ada di pihak Allah, siapakah lawan kita? Makanya sampai ke dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, Yesus tetap menjadi hakim, saudara. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Tetap dia sampai nanti ke kitab Wahyu kita lihat. Itu adalah penghakiman terakhir itu. Jadi kita sebagai orang tua, marilah kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak bisa, anak kita juga beriman seperti kita. Tidak, saudara. Dia punya pilihan juga. Tetapi setidak-tidaknya kita memberi teladan, memberi contoh kepada dia. Mana tahu dia meniru, mengikut kita. Kalau salah kita ingatkan. Tapi kalau kita ada di jalur iblis, bagaimana mungkin kita akan membawa anak kita kepada kebenaran? Tidak bisa, saudara, gelap dan terang itu menyatu. Jalur di yang tempat gelapnya sudah digelap saja. Makanya hati-hati kita memilih mentor, saudara. Memilih mentor itu hati-hati, penasehat hati-hati, saudara. Karena banyak sekali ya kesesatan terjadi karena salah memilih orang yang bisa dipercaya. Orang senang kalau dosanya ditutupi. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya keadaan yang seperti ini kalau bagi saya ya, tidak kemana-mana. Tapi kalau misalnya saudara kita meninggal, saudara, kalau benar-benar kita harus pergi, ya kita pergi, saudara. Ya. Nggak, sebisa-bisanya kita pergi. Tapi selebih dari itu, tidak ada lagi urusan kita. Apalagi kalau ada pesta ulang tahun apa, pernikahan apa, kalau bagi saya, no, tidak ada itu. Karena Tuhan mengatakan, pelajarilah firman yang ada ini. Karena waktu ini sangat amat sudah dekat.
Tuhan izinkan ya corona ini ada. Nggak usah bersedih, nggak usah juga kita. Kalau bagi saya sebenarnya corona ini hidup seperti ini banyak orang mengeluh, susah ya saudara. Ekonomi morat-marit, dagang nggak laku, mall tutup, pekerjaan ini. Saya sudah merasakan kepedihan itu sejak dulu saudara. Saya nggak kaget hidup ini saudara. Saya sudah dilatih oleh Tuhan bergaul dengan orang kaya, bergaul dengan orang banyak duit, sementara kita gigit jari di tengah-tengah itu. Saya sudah alami itu. Oh, enggak zaman Covid, enggak zaman susah, saudara. Orang pergi ke mall, orang beli sepatu ini itu, kita cuma ada untuk makan saja, pas-pasan. Saya alami itu nggak ada corona, nggak ada virus-virus seperti, nggak ada PPKM begini, saudara. Saya sudah alami penderitaan-penderitaan seperti itu. Jadi kalau sekarang ini ya ada kejadian seperti ini, orang sampai ribut. Ini Tuhanlah jadi saksi, saudara. Saya benar belajar bersyukur walaupun dengan bercucuran air mata itu, saudara. Saya belajar bersyukur dengan apa yang ada itu. Jadi saya heran kaget juga kenapa ya orang punya Tuhan. Negara Indonesia terkenal negara agamis, saudara. Tetapi mengapa ketika ada masalah itu belum lagi 7 tahun seperti zaman Yusuf ya, belum saudara. Baru 2 tahun ini, kayaknya udah getar-getir, susahnya minta ampun. Seperti Tuhan itu tidak ada menolong dia. Lalu iman yang bagaimana itu saudara? Iman yang bagaimana yang kita banggakan di tengah-tengah dunia ini? Tuhan tidak mau iman yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangun iman kita. Lalu imun kita. Ya. Makan apa yang ada, bersyukur sama Tuhan. Ya. Seharusnya kita cari uang, waktu enggak zaman Covid kan cari uang gitu kan. Nah, kan ada menabung. Ini zaman Covid kan, enggak bisa lagi keluar. Nah, tabungan itu dikeluarkan. Itu orang yang punya iman, saudara. Tapi kalau enggak punya iman, banyak duit, enggak punya duit, khawatir terus, takut terus, akhirnya benar-benar jadi miskin meleleh, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita meraih kemenangan yang murni. Jikalau kita menang, kata Tuhan, kita akan menjadi ahli waris itu, saudara. Jadi marilah kita menjadi Israel rohani. Rohani kita diperbaiki oleh Tuhan, ikut saja. Jangan keraskan hati. Zaman sekarang masih keras hati. Datang Cik Rona itu sudah dipatok sama dia. Nah, dikubur saja tidak ada yang ngantar, saudara. Jangan songong-songong lah, ya. Jadi mari hidup kita bina kembali di hadapan Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, kalau kita tidak mampu, ya tidak mampu Tuhan, tolonglah Tuhan. Karena sampai hari ini, Tuhan tetap menjadi juri, Tuhan tetap menjadi hakim yang adil itu, saudara. Dia akan terus mengadili saya dan saudara. Dan dia terus akan menghakimi saya dan saudara. Itu bukan bagian kita. Penghakiman Tuhan itu benar, saudara. Jadi pertarungan yang dilakukan oleh iblis dengan kita. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, hancur leburlah kita. Maka Yakobus pasal 4 ayat 7 itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dan iblis itu akan lari daripadamu. Kalau kita tidak tunduk, Israel tidak tunduk kepada Allah. Dia mengandalkan kedagingannya. Wah, juga Kristen-Kristen KTP mengandalkan, gue keturunan Kristen nih, tetap aja selamat. Mana ayatnya, saudara? Gak bisa begitu. Kristen yang benar, pengikut Yesus yang benar, bertindak keluar dari dosa. Tidak sanggup, ada Yesus menolong kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita melangkah dengan iman. Kita buka ayat yang terakhir kita di Roma pasal ke-18.
2 Petrus 3 ayat 7. 2 Petrus 3 ayat yang ke-7 dikatakan di situ bahwa tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi. 2 Petrus pasal yang ketiga. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, ya, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, kalau kita melakukan pelanggaran, kesalahan sekecil apapun, saudara, kesalahan itu. Saudara bacalah ya, kalau saudara mau buka di tentang kutuk dan berkat itu di Ulangan pasal 28, ya. Di Ulangan pasal 28 itu ada kutuk, ada berkat. Saudara ada di garis mana itu? Itu Tuhan yang memberi hukum itu. Tetapi kerinduan Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan selagi ada waktu. Jangan sampai Tuhan memukul kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka binasalah hidup kita ini, saudara. Sia-sialah pengiringan kita. Jadi mari kita bertahan sampai kesudahannya. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita minta Ibu Yulidar bisa doa syafaat ya. Ibu Yulidar bersyafaat. Ya, kita doakan untuk saudara kita semua.